Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nur Rahmi Sonia MPD selaku dosen matkul manajemen kesiswaan, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Fadia Maratus Solihah dengan NIM 206200081 dan saya sendiri Hani Maliha 206200098. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kelompok kami, yaitu yang berjudul dengan sistem tingkat. Adapun pembahasan yang pertama dari kelompok kami adalah A. Alasan dan batasan sistem tingkat. Sistem tingkat merupakan suatu bentuk penghargaan kepada peserta didik yang telah mampu melewati program pembelajaran selama 1 semester dengan kriteria dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh lembaga sekolah. Kenaikan kelas bisa diartikan perpindahan peserta didik dari kelas yang satu ke kelas lain yang sejajar. Sistem kenaikan tingkat ini diberikan oleh peserta didik karena mereka berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diminati. Alasan diadakannya sistem tingkat ini adalah suatu bentuk efisiensi pendidikan di lembaga sekolah tersebut. Jika semua peserta didik berada dalam keadaan yang sama dan dapat dilayani dengan cara bersama-sama, tetapi tidak efisien jika dilihat dari segi tenaga dan biaya, jika dilayani secara individual. Dengan itu, layanan secara sama dengan menggunakan sistem tingkat tersebut dianggap lebih efisien dan lebih baik karena tidak ada pemborosan dalam hal biaya dan tenaga bisa ditekan. Adapun pembahasan yang B adalah pertimbangan kenaikan tingkat. Kegiatan kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran atau setiap akhir semester genap dengan memperhatikan seluruh SK atau KD yang belum tuntas pada semester ganjil. Hasil ini harus dituntaskan sampai mencapai KKM yang telah ditetapkan sebelum akhir semester genap. Hal ini sesuai dengan prinsip belajar tuntas master learning, di mana peserta yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai dengan KKM yang ditetapkan, maka yang bersangkutan harus mengikuti pembelajaran remedi sampai yang bersangkutan mampu mencapai KKM yang dimaksud. Artinya, nilai kenaikan kelas harus tetap memperhitungkan hasil belajar peserta didik selama 1 tahun pelajaran yang sedang berjalan. Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila yang bersangkutan tidak mencapai ketuntasan belajar minimal dari 3 mata pelajaran tersebut. Satuan pendidik dapat menambah kriteria kenaikan kelas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap satuan pendidik melalui rapat dewan pendidik. Peserta didik yang sudah menyelesaikan program pendidikan selama 1 tahun apabila sudah memenuhi persyaratan kenaikan kelas, maka peserta didik ini berhak atau pantas untuk naik kelas dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tidak ditemukan nilai mati. Yang dimaksud nilai mati di sini adalah nilai mentah 2,5 atau kurang untuk 2 mata ujian atau lebih. Yang kedua, program pendidikan umum rata-rata nilai terendah sekurang-kurangnya adalah 6,0 dan dibolehkan hanya ada 2 yang kurang dari 6,0 dengan syarat tidak nilai pelajaran agama dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga, program pendidikan akademis rata-rata nilai serendah-rendahnya atau sekurang-kurangnya 6,0. Dibolehkan ada 2 nilai yang kurang dari 6,0 dengan syarat tidak mata pelajaran bahasa Indonesia. Program pendidikan keterampilan rata-rata nilai serendah-rendahnya atau sekurang-kurangnya 6,0 dan boleh ada nilai 1 yang kurang dari 6,0. Keberhasilan program pembelajaran selalu dilihat dari aspek hasil belajar yang dicapai. Selain nilai yang menjadi syarat kenaikan kelas, yang menentukan naik tidaknya peserta didik adalah faktor lainnya, yaitu kerajinan, kedisiplinan, dan tingkah laku peserta didik. Dalam rapat kenaikan kelas biasanya dibicarakan juga siapa saja peserta didik yang hampir tidak naik kelas, sehingga perlu adanya pertimbangan dari berbagai pihak dan juga peserta didik yang terpaksa tidak naik kelas. Untuk peserta didik yang tidak naik kelas masih diberi kesempatan untuk mengulang kelas atau pindah ke sekolahan lainnya
Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila yang bersangkutan tidak mencapai kebebasan belajar minimal dari 3 mata pelajaran. Satuan pendidik dapat menambah kriteria kenaikan kelas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap satuan pendidik melalui rapat dewan pendidik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Hani Maliha mengenai kelebihan dan kekurangan sistem tingkat. Adapun kelebihan dari sistem tingkat yaitu yang pertama, bisa dijadikan alat untuk merekayasa belajar peserta didik yang efisien karena sistem tingkat menggunakan sistem pembelajaran yang klasikal. Yang kedua, menumbuhkan rasa sosial tinggi pada peserta didik karena mereka sama-sama mendapatkan materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkatnya. Dan yang ketiga, proses pengadministrasian lebih mudah karena mereka berada dalam satu tingkat dan mengambil program pendidikan yang sama. Adapun kekurangan sistem tingkat yaitu yang pertama, peserta didik yang tidak naik tingkat atau tidak naik kelas biasanya akan mengalami persoalan psikologi. Biasanya dia akan merasa dikucilkan dan dipandang bodoh oleh teman-temannya. Adapun yang kedua, mendapatkan permasalahan dalam akademik. Dan yang ketiga, hanya menggantungkan perkembangan peserta didik yang menengah karena merekalah yang menjadi ukuran pelaksanaan proses belajar mengajar. Adapun sebab-sebab peserta didik tidak naik kelas yaitu yang pertama, ketidakmampuan peserta didik dalam mengikuti pelajaran seperti berat dalam menerima pembelajaran dari sekolahan. Yang kedua, peserta didik yang orang tuanya mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi. Dan yang ketiga, peserta didik mengalami sakit yang parah sehingga tidak dapat masuk sekolah sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Yang keempat, peserta didik yang tidak mau meneruskan pendidikan atau ingin berhenti sekolah. Yang kelima, peserta didik yang terjerat kasus pidana dengan kekuatan hukum yang sudah pasti. Dan yang keenam, peserta didik yang menganggap bahwa sekolahan sudah tidak menarik lagi dan memandang lebih baik tidak sekolah. Selain dari itu, faktor di atas, siswa yang tidak naik kelas rata-rata disebabkan oleh karena nilai yang dimiliki sangat rendah, bahkan di bawah rata-rata nilai yang sudah ditentukan. Usaha yang dilakukan sangat kecil sehingga mempengaruhi suatu hasil tersebut. Artinya seperti lambat dalam mengerjakan tugas-tugas belajar, sering menunjukkan sikap yang kurang sopan dan kurang ajar, lebih acuh dengan tugas-tugas dan masa bodoh, sering membolos, sering menentang dan membantah, sering membolos, tidak bisa diajak bekerja sama, datang terlambat, tidak mencatat pelajaran, pemurung, dan menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti mudah tersinggung, tidak atau kurang gembira dalam menghadapi situasi tertentu. Adapun untuk mendukung fasilitas yang cukup, peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar, seorang tenaga pendidik harus mempunyai waktu tersendiri untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Perlu adanya rencana kerja yang baik di kelas dan juga kelompok remedial. Selain itu juga dibutuhkan catatan yang mendetail untuk peserta didik yang kesulitan dalam belajar. Dengan tulisan yang diharapkan detail, diharapkan bisa membantu memahamkan peserta didik yang kesulitan dalam belajar. Adapun faktor belajar yang menyebabkan siswa tidak naik kelas, ada faktor internal, faktor eksternal, dan faktor pendekatan. Adapun faktor internal yaitu faktor dari siswa sendiri, yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. Dan faktor eksternal yaitu faktor dari luar siswa, yaitu kondisi lingkungan di sekitar siswa tersebut. Dan faktor pendekatan yaitu jenis upaya pembelajaran siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pembelajaran. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.